adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 10 Januari 2021 ketemu lagi dengan Kakak Vinda. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama, menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap, artinya adik-adik sudah pakai baju yang bagus untuk beribadah, baju yang rapi, terus sudah mandi, sudah sarapan. Yang paling penting adalah siapkan Alkitab dan alat tulisnya adik-adik di dekatnya adik-adik. Oke, semuanya sudah siap beribadah? Kalau begitu kita harus semangat dan penuh sukacita untuk beribadah. Mari semua adik-adik, kita akan memulai ibadahnya kita pada pagi hari ini. Untuk itu semuanya kita berdiri. Nah, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 70. Judulnya Mari Tuturkan Kembali. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadahnya kita. Semuanya masih tetap berdiri, jangan ada yang duduk dulu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semuanya kita nyanyikan lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang pengasih dan pemurah, kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan beribadah, biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Desi dan juga Kakak Melin. Nah, sebelum Kakak Desi dan Kakak Melin membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 232. Suara Yesus Kudengar. Adik-adik, shalom. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan membacakan. Nah pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak akan membacakan, adik-adik melihat Alkitab ya adik-adik ya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai seruan-seruanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan secara singkat maksud dari pembacaan Alkitab tadi yang kita baca. Nah, maksudnya itu kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Nah, adik-adik tahu tidak? Semua yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan dari Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu sangat hebat. Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Kenapa? Tuhan Yesus itu mampu menciptakan segala sesuatunya, dan termasuk diri kita ini adik-adik. Tuhan Yesus yang ciptakan adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan dari Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Jadi adik-adik harus menjaganya, adik-adik harus merawatnya, adik-adik tidak boleh merusaknya, adik-adik tidak boleh menyanyiakannya adik-adik. Nah, di sini juga Tuhan Yesus mampu mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Wah, coba adik-adik pikir, di air ini Tuhan Yesus mendirikan kamar. Wah, sungguh hebat ya adik-adik ya. Sungguh luar biasa sekali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mampu mendirikan kamar-kamar di air adik-adik. Wah, sungguh hebat sekali adik-adik Tuhan Yesus ya. Terus Tuhan Yesus juga menjadikan awan-awan sebagai kendaraan. Wah, sungguh hebat dan sungguh cool. Coba adik-adik pikir, kalau yang di atas kepala kita ini kan awan adik-adik ya. Wah, awan itu yang biasa kita lihat kalau malam, mungkin juga siang atau sore ini, itu adalah alat kendaraan yang Tuhan Yesus pakai adik-adik. Wah, Tuhan Yesus sungguh hebat adik-adik ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa adik-adik. Kenapa? Karena kendaraan Tuhan Yesus itu adalah awan adik-adik. Nah, terus dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Wah, api loh adik-adik ini. Adik-adik tahu kan api? Kalau misalnya api ini di dunia ini, api itu semakin besar, api itu menjadi lawan kita adik-adik. Kenapa? Karena api ini mampu membakar hal-hal yang kita sayang, mampu merusak benda-benda kita. Contohnya, kalau apinya semakin besar itu, dia akan menjadi, kalau misalnya di rumah apinya semakin besar, terjadi kebakaran, dan otomatis barang-barang yang ada di dalam rumah pasti terbakar adik-adiknya. Tetapi Tuhan Yesus ini menjadikan api ini sebagai pelayannya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa adik-adik ya. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, Tuhan Yesus itu sangat hebat, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Nah, jadi Tuhan Yesus mau adik-adik apa yang Tuhan Yesus ciptakan di muka bumi ini, adik-adik harus menjaganya dengan sangat-sangat baik adik-adik. Kenapa? Karena kalau misalnya adik-adik merusak apa yang Tuhan Yesus ciptakan, pasti Tuhan Yesus sangat merasa sedih. Kenapa? Karena adik-adik merusak ciptaan yang Tuhan Yesus buat adik-adik. Nah, contohnya kalau misalnya adik-adik merusak pohon misalnya pohon itu tumbuh di depan rumah adik-adik, atau tanaman yang mama sudah beli terus mama taruh di teras. Nah, kemudian adik-adik datang, adik-adik merusaknya, sama saja dengan adik-adik membuat sedih Tuhan Yesus, karena adik-adik merusak apa yang Tuhan Yesus ciptakan adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh merusaknya adik-adik ya. Adik-adik bahkan harus menjaganya dengan sangat baik. Adik-adik harus rajin menyiramnya. Nah, terus kalau misalnya adik-adik juga mau menjaga kehidupan adik-adik dengan baik,
Adik-adik juga harus apa? Kalau misalnya kan pada saat sekarang ini lagi pandemi adik-adik ya, karena ada virus corona adik-adik atau virus COVID-19. Nah, kalau adik-adik mau menjaga kehidupan adik-adik dengan baik, adik-adik harus apa adik-adik harus berolahraga dengan baik. Adik-adik harus rajin berolahraga. Adik-adik harus kalau misalnya ada matahari, adik-adik harus berjemur supaya adik-adik berkeringat dan mengeluarkan penyakit-penyakit dari tubuh adik-adik. Nah, terus adik-adik juga harus apa? Nah, kalau adik-adik menjaga kehidupan adik-adik dengan baik, adik-adik juga harus rajin berdoa kepada Tuhan. Adik-adik harus meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi segala apapun itu yang ada di muka bumi ini dan apapun yang kita perlukan itu berasalnya daripada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pemimpin dalam kehidupan kita adik-adik. Oke adik-adik, ya demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik yang mendengarkan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Halo adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya beda dari aktivitas sebelumnya. Adik-adik tahu, tadi dicerita salah satu bentuk ucap syukur kita untuk Tuhan Yesus atas alam semesta kita, yaitu menjaga kebersihan. Nah, hari ini Kakak Jen ingin mengajak adik-adik untuk menjaga lingkungan di sekitar rumahnya adik-adik. Jadi, kalau ada sampah, adik-adik harus buang di tempat sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, hari ini Kakak Jen akan mempraktekkan kita akan buang sampah pada tempatnya. Kakaknya sudah siapkan. Kalau misalnya tidak ada tempat sampah, ada ada karton. Nah, Kakak Jen tidak sendiri. Hari ini Kakak Jen ditemani sama adiknya Kakak Jen. Sini. Halo. Ya, namanya Ain. Jadi Kakak Jen sama Ain akan angkat sampah yang ada di sekitar rumahnya Kakak Jen. Ayo. Nah, setelah sampah terkumpul, Kakak Jen akan taruh di sana. Di sana itu tempat Kakak Jen untuk membuang sampah. Dan adik-adik bisa melakukannya di rumah masing-masing ya. Tidak hari ini juga. Setiap harinya adik-adik mau membuang sampah, ingat harus membuang sampah di tempat sampah. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami tadi telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan kesembuhan untuk teman kami, baik itu lewat makanan, minuman, serta obat-obatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, agar kiranya Engkau senantiasa lindungi orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kakak Layan, agar kiranya Engkau memberkati Kakak Layan semua ya Tuhan, memberikan hikmat, kekuatan, serta kesabaran ya Tuhan dalam menjalankan segala aktivitasnya ya Tuhan masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dimana pada saat ini bangsa dan negara kami ini masih berduka karena penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu
agar kiranya Engkau mengangkat segala penyakit ini ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini kembali bersuka cita, kembali damai, kembali berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan yang telah adik-adik dengar? Kakak yakin bahwa setelah adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan ini, adik-adik akan senantiasa memelihara alam ciptaan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, dan Dia menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka kita harus menjaga dan memelihara. Begitu juga dengan kesehatan kita sendiri, harus dijaga dan pelihara. Apalagi musim-musim pandemi seperti ini, adik-adik harus rajin tetap cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga kesehatan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Persembahan syukur kita akan bisa adik-adik titipkan ke orang tua, atau nanti orang tuanya akan bawakan langsung ke gereja. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahannya kita. Mari semuanya kita kembali berdiri, dan Kakak Vinda akan berdoa untuk persembahannya kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati segala kebutuhan kami di minggu-minggu berjalan ini ya Tuhan, melalui kedua orang tua kami, oma opa kami, ataupun om dan tante kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang telah Tuhan sediakan, dan sekiranya kami telah memberikan persembahan, biar kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pelayanan gereja Tuhan, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain ya Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Yang sisa pada kami, Tuhan Yesus kiranya memberkati dan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Namun sebelum kita pulang dan sebelum Kakak Melin dan Kakak Desi berdoa untuk kita di ibadah penutup, mari semuanya sama-sama kita berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 1, Sungguh Indah Alam. Hewan, burung, ikan,
sekarang kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, adik-adik tutup matanya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya kami akan menerima berkat daripadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberkati kami selalu dimanapun kami berada dan menjadikan kami berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, berkatilah kami saat ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya, amin. 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 Amin.